Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika melalui channel Titin Hartini. Pada video pembelajaran ini disajikan materi untuk membahas bab transformasi. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini adalah perputaran atau rotasi. Mari kita simak video berikut. Video pembelajaran ini adalah membahas materi bab transformasi. Pencerminan atau refleksi dan pergeseran atau translasi telah kita bahas. Sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang perputaran atau rotasi. Sedangkan dilatasi atau perkalian kita bahas pada video berikutnya. Baiklah, untuk video pembelajaran ini kita mulai untuk membahas materi perputaran atau rotasi. Sebelumnya kita lihat contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, gerak rotasi bumi untuk pergantian siang dan malam. Kita tahu bahwa bumi itu berputar pada porosnya. Contoh lagi, gerakan jarum jam untuk menunjukkan waktu. Ini contohnya. Contoh berikutnya, gerak roda mobil, motor, atau sepeda agar kendaraan terus berjalan. Dalam hal ini, setiap lingkaran ataupun roda ini memiliki titik pusat yang tetap. Dalam hal ini bisa membentuk sudut tertentu. Dari semua contoh ini berkaitan dengan rotasi yang akan kita bahas pada materi berikut. Baiklah, kita bahas pengertian rotasi terlebih dahulu. Rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut sudut rotasi. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik 0,0. Di sini titik 0,0 ditunjukkan pada gambar, ya. Kemudian rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Arahnya ke sini, ke kiri berarti. Nah, ini adalah 90 derajat positif, ya, positif. Kalau ke kiri berarti positif. Kemudian di sini kita misalkan titiknya adalah A, B, yaitu titik A itu adalah A, B dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dengan demikian diperoleh bayangan A aksen min B, A. Baik, dari pemahaman gambar ini kita mendapatkan rumus ini. A, B dirotasikan 90 derajat dengan titik pusat 0,0, bayangannya A aksen min B, A. Berikutnya yang kedua, rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat titik 0,0. Searah jarum jam berarti arahnya ke kanan, di sini negatif. Jadi arahnya adalah ke sini, ke kanan, ya, ke kanan berarti negatif. Dengan cara yang sama diperoleh rumus seperti ini. Rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat 0,0, A, B bayangannya A aksen B, min A. Lanjut yang ketiga dan keempat, yaitu rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan 180 derajat searah jarum jam. Dengan cara yang sama seperti tadi diperoleh bayangan seperti ini. Sedangkan A, B dirotasikan 180 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0, maka bayangannya adalah A aksen negatif A, negatif B. Jadi di sini bayangannya sama antara berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Bagaimana sampai di sini? Paham? Berikutnya kelima, rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik 0,0.
Dengan menggunakan gambar dan cara yang sama seperti yang tadi akan menghasilkan bayangan A aksen B, negatif A. Ini juga bisa langsung menggunakan rumus. Sedangkan rotasi 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0 dan cara yang sama seperti tadi jika menggunakan gambar, maka akan menghasilkan bayangan A aksen negatif B, A. Dan juga kita bisa melihat langsung menggunakan rumus. Baiklah, agar lebih paham kita langsung pada contoh soal yang pertama. Sebuah titik A negatif 3,5 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam berpusat titik asal. Bayangan titik A adalah, langsung ya kita bahas, ini tadi rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 sesuai dengan aturan yang ini. A bayangannya adalah A aksen min B, A. Jadi kalau di sini titiknya A negatif 3,5 dengan rotasi 90 derajat dan titik pusat 0,0, maka bayangannya adalah di sini sesuai aturan A aksen yaitu min B, A. Jadi min 3 menjadi dibawa ke belakang ya, B-nya pindah ke depan berubah tanda. Jadi di sini diperoleh bayangan A aksen yaitu negatif 5, negatif 3. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A, B, C dirotasikan oleh titik pusat 0,0 min 180 derajat. Berarti karena negatif itu artinya searah jarum jam. Tentukan bayangan segitiga ABC tersebut dengan cara gambar dan tentukan bayangan titik-titik sudutnya. Jawab, kita tuliskan dulu titik-titiknya yaitu ABC dan rotasinya, kemudian kita gambarkan pada koordinat kartesius. Titik A negatif 8,2 dan titik B negatif 1,2, sedangkan C negatif 6,5. Kemudian kita gambar segitiganya, terus dengan rotasi 180 negatif 180 derajat atau searah dengan jarum jam. Dengan melihat gambar maka akan diperoleh hasil A aksen berada di sini, terus kemudian dilanjutkan yang B juga dirotasikan 180 derajat, ketemu titiknya ada berada di sini, terus yang C sama rotasi 180 derajat, ketemu titik di sini. Sehingga dari ketiga titik A aksen, B aksen, dan C aksen kita hubungkan dan diberi warna yang berbeda. Selanjutnya dari gambar ini kita bisa menentukan hasil dari titik-titik bayangan segitiga tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa titik A aksen 8, negatif 2, B aksen adalah 1, negatif 2, sedangkan C aksen adalah 6, negatif 5. Sekarang lanjut contoh soal nomor 3. Jika titik LA, B oleh rotasi 0,0 negatif 270 derajat akan menghasilkan bayangan L aksen 10,6 ya, 10,6, maka nilai A ditambah 2B adalah, baik, kita jawab. Terlebih dahulu kita tuliskan aturannya seperti ini, yaitu rotasi negatif 270 derajat, pusatnya 0,0. Di sini hasilnya adalah L aksen itu 10,6. Yang ditanyakan A, B atau titik asalnya ini A, B. Sesuai aturan A, B menjadi min B, A. Jadi depan pindah belakang dan
belakang pindah depan tetapi diberi tanda negatif. Kita lihat di sini 10 berubah tanda menjadi negatif 10. Kita taruh di depan ya, depan pindah belakang. Terus kemudian yang A ini pindah ke depan, jadi A ini pindah ke depan tetapi tandanya tetap positif. Dengan demikian 6 pindah ke depan, tandanya tetap 6. Sehingga di sini diperoleh nilai A 6 dan B-nya negatif 10. Titik asal A, B adalah 6, negatif 10. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah nilai A ditambah 2B. Kita cari hasilnya ya, A ditambah 2B. Kita masukkan, A-nya tadi adalah 6, sedangkan B-nya adalah negatif 10. Jadi di sini kalau kita masukkan hasilnya adalah 6 ditambah 2 dikali negatif 10. Sehingga diperoleh di sini 2 dikali negatif 10 itu adalah negatif 20. Jadi 6 dikurangi 20 ya, 6 dikurangi 20 hasilnya sama dengan negatif 14 ya, negatif 14. Paham? Berikutnya adalah contoh yang keempat. Titik A negatif 2, negatif 3 dirotasikan dengan pusat 0,0 negatif 90 derajat. Negatif artinya searah dengan jarum jam. Dilanjutkan oleh pencerminan terhadap sumbu X. Bayangan akhir titik A adalah, jawabnya sesuai aturan. Langkah pertama adalah rotasi. Jadi sesuai aturan dari rotasi negatif 90 derajat dengan pusat 0,0. Hasilnya adalah di sini negatif 2, negatif 3, maka mendapatkan bayangan B, min A negatif 2, negatif 3. Jadi negatif 3,2 ini adalah bayangannya. Yang belakang pindah ke depan, B tetap B, jadi tetap positif ya. Di sini negatif 3 tetap negatif 3. Berikutnya dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini adalah aturannya. Titik A, B, maka bayangannya adalah A aksen A, negatif B. Sehingga diperoleh bayangan seperti ini. Dari negatif 3,2 maka bayangannya setelah dicerminkan terhadap sumbu X adalah negatif 3, negatif 2. Angka 2 berubah tanda menjadi negatif 2. Baik, lanjut contoh nomor 5. Jika titik N A, B dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal, kemudian ditranslasikan oleh 56, akan menghasilkan bayangan akhir N double aksen negatif 4,3. Maka nilai N adalah, di sini hasil akhir diketahui yaitu N double aksen negatif 4,3. Yang ditanyakan N-nya, titik asalnya. Untuk menjawab soal ini kita lihat yang pertama yaitu adalah dirotasikan, kemudian dilanjutkan ditranslasikan. Karena diketahui bayangan akhir, maka kita kerjakan dulu, berarti yang ditranslasikan menghasilkan bayangan negatif 4,3. Di sini min 4 dikurangi 5 ya, negatif 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 9. Kemudian 3 dikurangi dengan 6, 3 kurangi 6 adalah ketemu negatif 3. Jadi di sini dari 3 min 6 ketemu hasilnya adalah negatif 3.
langkah berikutnya melanjutkan di sini rotasi ya, rotasi berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat 0,0, rotasi 90 derajat. Sesuai aturan ini rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, A, B bayangannya adalah negatif B, A. Jadi yang depan pindah ke belakang, sedangkan yang belakang pindah ke depan berubah tanda. Di sini negatif B itu adalah pindah ke belakang, jadi negatif 9 pindah ke belakang menjadi angka 9 ya, berubah tanda. Kemudian yang A pindah ke depan ya, tetapi tandanya tetap, yaitu kalau positif ya positif. Di sini negatif 3, berarti di sini tetap negatif 3. Jadi diperoleh N negatif 3,9. Bagaimana sampai di sini paham? Baiklah, untuk video pembelajaran ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian belajar di rumah. Kita tunggu video berikutnya. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sajikan kali ini. Mohon dukungannya dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.